Kalau kita ngomongin saham yang paling heboh tahun ini, kayaknya nama GZSO pasti muncul deh. Harganya itu wah naiknya gila-gilaan. Tapi kan pertanyaannya, ini beneran ada isinya atau cuma euforia sesaat? Nah, mari kita kupas tuntas. Coba lihat angka ini, plus 146% sepanjang tahun 2025 loh. Ini bukan kenaikan biasa teman-teman, ini tuh ledakan. Jelas semua orang jadi bertanya-tanya, ini ada apa sih sebenarnya? Dan inilah pertanyaan utamanya, kenaikan super fantastis ini tuh karena kinerjanya beneran bagus atau cuma ya spekulasi belaka, cuma gorengan doang? Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Oke, untuk mulai bedah kasus ini, kita harus langsung ke sumber utamanya. Kemana lagi kalau bukan laporan keuangannya? Soalnya kan angka itu nggak bisa bohong. Disinilah cerita yang sesungguhnya dimulai. Pertama, kita lihat pendapatannya. Naik 37,6% dalam 9 bulan. Oke, ini angka yang solid, bagus banget marah. Tapi, tunggu dulu. Apa iya kenaikan segini bisa bikin harga sahamnya terbang sampai 146%? Kayaknya enggak deh. Pasti ada sesuatu yang lain, yang jauh lebih besar. Nah, di sini nih mulai seru. Laba kotornya meroket 179%. Ini artinya apa? Bukan cuma jualan mereka yang laku, tapi mereka jadi jauh lebih efisien. Jadi lebih jago bikin untung dari setiap barang yang dijual. Marginnya itu loh menebal drastis. Dan ini dia puncaknya. Laba bersihnya meledak sampai 521%. Naik 5 kali lipat lebih. Wow. Nah, angka inilah yang jadi bahan bakar utama roket GZKO. Ini bukan sekedar membaik, ini tuh turn around yang gila-gilaan. Fenomenal banget. Tapi kan suka ada pertanyaan. Laba segitu tuh beneran jadi duit atau cuma angka di atas kertas? Nah, kita lihat arus kas operasinya. Dari yang tadinya bakar duit minus 221 miliar, sekarang malah jadi surplus 118 miliar. Ini bukti konkret. Profitnya nyata, jadi uang beneran. Oke, jadi kita udah tahu apa yang terjadi. Profitnya meledak. Sekarang pertanyaannya ganti jadi bagaimana? Gimana caranya mereka bisa melakukan ini? Strategi apa sih yang dipakai sama manajemennya? Ternyata strateginya simple tapi jitu banget. Pertama, mereka bayar utang. Fokus banget ngurangin utang jangka panjangnya. Hasilnya, biaya bunga yang tadinya gede langsung kepangkas. Efeknya berantai dong. Uang yang tadinya buat bayar bunga, sekarang jadi kas bebas. Gampangnya, mereka itu kayak lagi beres-beres rumah. Fondasinya dibikin kokoh lagi. Sampai sini ceritanya kelihatan bagus banget ya. Kinerja keuangan super, manajemennya pintar. Tapi dalam investasi, kalau ada cerita yang terlalu sempurna, kita justru harus lebih waspada. Yuk sekarang kita coba lihat sisi lain dari koin ini. Karena ternyata ada resiko besar yang tersembunyi. Dan ini dia risiko yang pertama, ketergantungan sama pelanggan. Coba deh Anda lihat, lebih dari 73% penjualan mereka itu cuma datang dari 2 pelanggan. Bahkan 1 pelanggan aja itu kontribusinya lebih dari separuh. Ini benar-benar kayak menaruh semua telur di satu keranjang. Kalau keranjangnya jatuh, ya sudah, bahaya banget kan? Dan ternyata nggak cuma itu, masalah yang sama juga ada di sisi pemasok. Bayangin, lebih dari 80% bahan baku mereka itu dibeli cuma dari 2 supplier. Jadi ketergantungannya double. Di sisi pembeli iya, di sisi penjual juga iya. Kalau salah satu supplier ini ada masalah, wah bisa-bisa berhenti total produksi mereka. Nah, kondisi inilah yang dalam dunia investasi disebut risiko konsentrasi. Gampangnya, ini adalah situasi di mana nasib perusahaan terlalu bergantung pada sedikit pihak, entah itu pelanggan atau pemasok. Memang sih bisa bikin efisien, tapi di saat yang sama, ini kayak pedang bermata dua, bisa jadi kelemahan yang sangat fatal. Oke, jadi kita udah lihat dua sisi medalinya ya. Di satu sisi ada pemulihan finansial yang luar biasa, di sisi lain ada risiko ketergantungan yang ekstrim. Sekarang saatnya kita gabungin semua potongan puzzle ini dan coba tarik kesimpulan. Nah, sekarang kita ngomongin valuasi. Soal harganya. Kalau kita pakai metrik P per I ratio biasa, GZCO ini kelihatannya mahal. Angkanya di atas 30. Tapi itu kayak kita nilai mobil cuma dari harganya, tanpa lihat mesinnya. Coba deh kita masukin faktor mesinnya, yaitu pertumbuhan labanya yang 500% itu. Kalau pakai rasio PEG, saham ini malah jadi kelihatan murah banget.
Jadi pertanyaannya bukan lagi mahal atau murah, tapi lebih ke Anda percaya nggak pertumbuhan super ini bisa berlanjut? Jadi, kesimpulannya gimana? Gini ceritanya GZCO. Sisi positifnya, ada perbaikan fundamental yang beneran terjadi, nyata. Manajemennya juga cerdas, neracanya diperkuat, dan pertumbuhan labanya luar biasa. Tapi sisi negatifnya, bisnisnya sangat bergantung sama harga CPO yang naik turun. Dan yang paling utama, ketergantungan yang sangat tinggi sama sedikit pelanggan dan pemasok. Ini pertarungan klasik antara performa hari ini yang keren banget versus resiko kerapuhan di masa depan. Ada satu analogi bagus yang bisa merangkum semua ini. Pertanyaannya bukan apakah perusahaan bisa lari kencang. Pertanyaannya adalah, apakah lintasannya aman dan stabil atau licin dan penuh tikungan tajam? GZO sudah membuktikan kalau dia bisa lari kencang banget. Tapi pertanyaan besar buat kita sebagai investor adalah, dia lari di trek balap yang aman atau di jalanan yang licin dan berbahaya? Nah, jawaban dari pertanyaan itulah yang akan menentukan semuanya.